Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara historis, Pengadilan Agama Bajawa mempunyai peran signifikan dalam sejarah peradilan di Indonesia. Peran signifikan ini terus ditingkatkan dengan selalu berupaya maksimal memenuhi harapan stakeholder. Pengadilan Agama Bajawa berupaya sungguh-sungguh mengimplementasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan itu, saya, Ketua Pengadilan Agama Bajawa, beserta seluruh aparatur berkomitmen penuh untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam pembangunan zona integritas, ada 5 langkah strategis yang kami terapkan berdasarkan Permen Pan RB nomor 90 tahun 2021. 1. Komitmen pimpinan. 2. Kemudahan dalam pelayanan. 3. Program yang menyentuh masyarakat. 4. Monitoring dan evaluasi. 5. Manajemen media. Dari 5 langkah tersebut kami kerucutkan menjadi 3. Pertama, melirik isu strategis yang ada. Kedua, area perubahan. Ketiga, inovasi pelayanan di satker kami. Silahkan melihat dan menyaksikan dalam deskripsi video berikut ini. Pengadilan Agama Bajawa merupakan pengadilan agama kelas 2 yang terletak di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang wilayahnya berbatasan dengan sebelah barat Kabupaten Manggarai Timur dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo. Terletak di Jalan Letjen R. Suprapto Bajawa. Wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa terdiri dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Ngada dari 12 kecamatan dan 135 kelurahan atau desa dengan luas wilayah 1.621 km persegi. Kabupaten Nagekeo terdiri dari 7 kecamatan dan 95 kelurahan atau desa dengan luas wilayah 1.386 km persegi. Pengadilan Agama Bajawa dibentuk pada tahun 1982 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982 tanggal 28 Oktober tahun 1982. Pengadilan Agama Bajawa yang wilayah hukumnya ditentukan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1983 yang meliputi wilayah hukum Kabupaten Daerah tingkat 2 Ngada. Secara resmi Pengadilan Agama Bajawa melakukan fungsinya pada tanggal 10 Mei tahun 1985 di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dan pada tahun 1995 sampai dengan sekarang Pengadilan Agama Bajawa di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Pengadilan Agama Bajawa adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan hukum bagi rakyat pencari keadilan. Pengadilan Agama Bajawa merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, dan sodakoh serta ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Area 1. Manajemen perubahan. Sejak pembangunan zona integritas, Pengadilan Agama Bajawa telah mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi, serta mindset atau pola pikir dan kultur set atau cara kerja individu, seluruh pegawai, menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas, tanpa adanya resistensi. Pola pikir sebelumnya ingin dilayani telah berubah menjadi melayani. Telah dilakukan internalisasi nilai-nilai organisasi melalui penandatanganan Fakta Integritas, pembaharuan komitmen bersama pembangunan zona integritas, maklumat pelayanan dan perjanjian kinerja setiap hari pertama kerja di bulan Januari. Pelaksanaan apel di Senin pagi dan Jumat sore,
Pembacaan 8 nilai-nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ASN berakhlak pada setiap apel pagi. Dan pelaksanaan briefing harian petugas layanan sebelum memulai layanan. Pembacaan yel-yel zona integritas Pengadilan Agama Bajawa sebelum melakukan briefing layanan di PTSP dan penerapan budaya kerja 7S dan 5R serta pelaksanaan bintal dan tadarusan Quran setiap hari setelah sholat Asyar. Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, telah dijadikan role model sebagai panutan bagi aparatur di bawahnya. Agen perubahan telah ditetapkan dan telah membuat perubahan konkret dengan mengusungkan inovasi layanan. Seluruh kegiatan mingguan telah ditetapkan dan coffee morning pada hari Senin pagi, dan melakukan monef setiap 3 bulan sekali. Juga telah dilakukan sosialisasi berupa pemasangan banner-banner dan public campaign pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Bajawa. Perubahan di atas telah membawa Pengadilan Agama Bajawa sebagai penerima berbagai penghargaan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional serta mewujudkan IPKP dan IPAK dengan nilai memuaskan 3,90 pada triwulan 1 tahun 2024. Area 2, Penataan Tata Laksana. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, Pengadilan Agama Bajawa telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi aplikasi-aplikasi unggulan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badilak, dan aplikasi Pengadilan Agama Bajawa, sehingga pelaksanaan tugas terutama pelayanan lebih efektif dan efisien. Layanan administrasi perkara telah sepenuhnya menggunakan aplikasi SIPP sejak tahun 2022. Seluruh perkara terdaftar secara e-court. Setiap tahun Pengadilan Agama Bajawa memperoleh penghargaan dalam penggunaan e-court. Peningkatan keterbukaan informasi publik pun didukung dengan tersedianya website Pengadilan Agama Bajawa serta media sosial yang selalu update dan informatif. Ini mengantarkan Pengadilan Agama Bajawa selalu mendapatkan penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang, serta SOP pelaksanaan tugas pun telah disosialisasikan dan diuji petik serta telah dilakukan review. Area 3, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Dalam meningkatkan profesionalisme, sebagai penataan sistem manajemen SDM aparatur telah melaporkan LHKPN dan SPT pada setiap tanggal 2 di bulan Januari. Sistem kepegawaian telah dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Sikep untuk presensi online dan penyimpanan dokumen kepegawaian seluruh pegawai. Pengukuran kinerja individu telah menggunakan aplikasi e-kinerja. Proses kenaikan pangkat pegawai yang telah dilaksanakan dengan otomatis atau KPO. Telah dilakukan juga peningkatan kompetensi SDM melalui pelaksanaan diklat dan sosialisasi peningkatan disiplin pegawai, monitoring kehadiran pegawai dengan CCTV serta pemberian reward and punishment untuk kinerja pegawai hingga tahun 2024. Tidak ada pengenaan hukuman disiplin bagi hakim maupun pegawai pengadilan agama. Area 4, Penguatan akuntabilitas. Perwujudan kewajiban Pengadilan Agama Bajawa untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan, kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Bajawa. Dalam penguatan akuntabilitas kinerja, sejak tahun 2022 Pengadilan Agama Bajawa memperoleh penghargaan dalam penyusunan dokumen sakit. Ini merupakan bukti konkret pembenahan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kompetensi pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja. Area 5, Penguatan pengawasan. Dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Pengadilan Agama Bajawa adalah untuk membangun integritas setelah dilakukan upaya publik campaign, pengendalian atau anti gratifikasi secara langsung kepada masyarakat,
juga melalui media sosial dan pemutaran audio anti gratifikasi keluarga setiap para 2 jam pihak sekali di dan ruang seluruh layanan. pengunjung pengadilan. Tolong bantu kami, warga Pengadilan Agama Bajawa, untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi Serta pemasangan banner anti gratifikasi, penyediaan ID card untuk pengunjung, pemantauan CCTV oleh pimpinan, menyediakan media informasi dan pengaduan beserta portal pengaduan secara online. Penyediaan nomor WhatsApp untuk pengaduan dan permohonan informasi. Sistem pengawasan internal pemerintah telah dilakukan melalui penilaian risiko dan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi, dan juga telah mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait. Di samping itu, pengawasan internal yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang secara berkala telah dijalankan oleh Hakim Pengawas Bidang, Hakim Tinggi Pengawas Daerah, dan Bawas dengan semua temuan yang telah ditindaklanjuti. Nilai IPAK di tahun 2024 pun bernilai 3,90. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penanganan pengaduan atau whistleblowing system telah dilaksanakan dengan menyediakan meja pengaduan pada layanan PTSP dan juga telah terintegrasi dengan span lapor. Sarana pengaduan telah diinformasikan pada website, banner dan juga audio. Layanan publik telah dilakukan dengan berbagai informasi yang berbagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama, inovasi berbasis aplikasi. Kategori kedua, inovasi non-aplikasi. Inovasi unggulan, Mobile PTSP Plus. PTSP Mobile adalah sebuah inisiatif inovatif yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat tentang layanan pengadilan melalui pendekatan langsung dan digital. Program ini menggabungkan pelayanan tatap muka dengan dukungan online untuk menjangkau masyarakat dengan lebih efektif untuk mensosialisasikan layanan pengadilan. Ini mencakup penyuluhan tentang prosedur pengajuan kasus, hak-hak hukum, dan informasi penting lainnya terkait pengadilan. Menyediakan bantuan langsung kepada masyarakat dalam mengisi formulir, menyiapkan dokumen, atau mendapatkan informasi yang mereka butuhkan mengenai layanan pengadilan. Selain itu, layanan PTSP di luar gedung pengadilan di wilayah terjauh dari Pengadilan Agama Bajawa dan atau diintegrasikan dengan layanan sidang keliling dan sidang terpadu. PTSP Hibrid, Pengadilan Agama Bajawa telah mengintegrasikan teknologi digital untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan terkait layanan pengadilan, yang merupakan pendekatan pelayanan publik yang dirancang untuk menyederhanakan proses dan mempermudah akses masyarakat dengan layanan virtual berbasis Zoom. MOLI, Mobil dan Motor Keliling, adalah sebuah program inovatif yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan pengadilan bagi masyarakat. Program ini menggunakan 2 jenis kendaraan mobil dan motor untuk menyediakan layanan yang lebih fleksibel dan responsif. Mobil keliling digunakan untuk layanan antar jemput pihak yang terlibat dalam proses pengadilan di seputaran Kota Bajawa dan sekitarnya. Pelayanan ini disediakan untuk para pihak dengan keterbatasan mobilitas, dengan memberikan akses transportasi yang nyaman dan terjangkau. Motor keliling digunakan untuk pengantaran produk pengadilan kepada masyarakat, seperti akta cerai, penetapan, dan penyampaian putusan pengadilan. Hal ini untuk mempercepat proses distribusi dokumen dan layanan administrasi, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan efisiensi komunikasi antara pengadilan dan masyarakat. Dengan layanan MOLI, Pengadilan Agama Bajawa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan bahwa layanan pengadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan lebih mudah dan cepat.
terima kasih kepada Pengadilan Agama Bejawa atas pelayanan perkara gratis dan mengantarkan produk pengadilan berupa akte cerai sampai ke tempat kami di Aisesa, Kabupaten Nagegeo. Pelayanan ini sangat membantu masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pengadilan Agama Bejawa Gaspol. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Bajawa bertekad untuk meraih predikat WBK dan WBBM dalam mewujudkan layanan prima bagi pengguna layanan. Pengadilan Agama Bajawa tidak henti-hentinya melakukan perubahan untuk mewujudkan kinerja yang tinggi dan menghadirkan layanan hukum yang berkeadilan. Saya Irwan Abdullah Dalu mengucap syukur dengan Pengadilan Agama ini Bapak Dorang bisa menyampaikan di sini mati paket untuk meringankan masyarakat di mati paket ini. Kami ucap terima kasih dengan Pengadilan Agama. Dengan adanya inovasi PTSP hibrid Pengadilan Agama Bejawa, kami merasa sangat terbantu terdapat melayani masyarakat Kecamatan Mauponggo dari jarak jauh. Kami sangat mengharapkan agar PTSP hibrid ini tetap konsisten seterusnya untuk para pencari keadilan, terutama yang memiliki persoalan dalam rumah tangga. Terima kasih sekali lagi untuk PA Bejawa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA Bejawa Gaspol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Andes Haji Damsir SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Setelah menyaksikan langsung Pengadilan Agama Bejawa, maka saya yang kena percaya bahwa pembangunan zona integritas sudah berjalan dan apa yang diharapkan oleh pembangunan itu sudah terimplementasi di Pengadilan Agama Bejawa. Oleh karena itu, saya sangat mendukung pengusulan Pengadilan Agama Bejawa untuk mendapatkan predikat WBK pada tahun 2024. Dan saya kena percaya bahwa Pengadilan Agama Bejawa mampu meraih predikat tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Saya Komandan Kodim 1625 Ngada beserta staf jajaran menyampaikan mendukung penuh Pengadilan Agama Bejawa menuju WBK. Pengadilan Agama Bejawa jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Padmo Arianto SIK, Kapolres Ngada, Polda Nusa Tenggara Timur, mendukung pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Bejawa Kabupaten Ngada menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen bersama kami, pimpinan Pengadilan Agama Bejawa, Hakim dan segenap jajaran pegawai, berkomitmen melaksanakan pelayanan dan administrasi yang menjamin mutu peradilan Indonesia. Pengadilan Agama Bejawa Gaspol. Wassalam.